Kita sama-sama baca judul khotbah ini 1, 2, 3. Membangun hidup di atas fondasi yang kokoh. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Fondasi adalah dasar bangunan yang kuat. Kita lihat di sini bagaimana satu bangunan dasarnya dibangun seperti ini. Ketika seseorang membangun sebuah bangunan, unsur yang paling penting yang perlu dipikirkan adalah fondasi. Dari gambarnya, fondasi ini sangat menentukan. Fondasi adalah dasar dari sebuah bangunan. Membangun di atas dasar yang kuat akan menentukan seberapa kokoh bangunan di atasnya. Para arsitek, para kontraktor yang ada yang mengikuti ibadah hari ini tahu persis hal ini. Setiap orang pada umumnya akan membangun fondasi terlebih dahulu sebelum membangun sebuah bangunan. Fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat dan digali lebih dengan dalam. Tidak hanya akan menentukan apakah sebuah bangunan bisa tegak berdiri atau mudah roboh, tetapi juga seberapa tingginya bangunan tersebut akan dibangun. Jadi, bangunan di atas dasar yang kokoh sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi prioritas. Ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bukit, Dia mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan. Kita bisa baca di Matius pasal 7 ayat 25-26, nanti saya akan tampilkan. Ketika orang percaya mendasari hidupnya di atas fondasi firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Ketika saudara sebagai orang percaya mendasari hidupmu di atas fondasi firman Tuhan, maka masalah atau tantangan sebesar apapun tidak akan merobohkan orang tersebut, tidak akan merobohkanmu. Ketika fondasi firman Tuhan ditanam dengan sangat dalam di dalam hati kita ini dan pikiran kita, maka kesulitan dan pergumulan hidup seberat apapun akan dapat ditanggung. Sebaliknya, Tuhan Yesus katakan, jika saudara mendasari hidupmu di atas fondasi yang bersifat fana, seperti kepandaian, seperti kekayaan, seperti jabatan, seperti uang, dan lain sebagainya, maka meskipun dari luar hidupmu kelihatan seperti bangunan yang megah dan gagah perkasa, tetapi Tuhan Yesus katakan, ketika ada goncangan datang, maka hidupmu mudah goyah, bahkan roboh menurut firman Tuhan. Fondasi iman dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Ketaatan itu seperti satu buah batu yang membangun fondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh fondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, semakin mantap, dan tidak tergoyahkan. Mari kita berefleksi pada saat ini, kita lihat kembali kehidupan kita. Apakah yang selama ini menjadi fondasi hidup kita? Apakah yang akan kita lakukan untuk memperkokoh fondasi iman kita? Firman Allah berkata, nah ini apa yang terjadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya bacakan dulu firman Tuhannya, oke, gak apa-apa. Aceh terjadi 2004, kalau kita lihat seluruh bangunan di tepi pantai itu roboh, tetapi ada satu masjid yang bertahan karena fondasinya sangat kuat. Yang di sebelah kanan Palu, saya sempat melihat tempat ini bersama Pastor Nando waktu kami meresmikan gereja yang kita bantu di sana. Semua fondasinya karena tidak kuat, rata dengan tanah. Ini kenyataan hidup. Beginilah kehidupan orang percaya. Membangun hidup di atas fondasi yang kokoh. Kita akan baca dalam firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Saya bacakan, jemaat menyimaknya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Khotbah di bukit sering disebut sebagai hukum-hukum kerajaan Allah. Yesus berkata di dalam khotbahnya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan seterusnya. Selalu diawali oleh Tuhan Yesus dengan kata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan seterus bla bla bla. Yesus menunjuk pada apa yang dia ajarkan, yang merupakan keseluruhan dari khotbah di bukit. Pasal 5, pasal 6, pasal 7. Kita sudah ikuti ya seri khotbah, sebelum seri khotbah musim kehidupan, dengan seri khotbah kunci, 8 kunci hidup diberkati. Dalam pasal 5 Yesus mengajar bagaimana gaya hidup keseharian orang percaya. Kalau mau belajar bagaimana hidupmu berdasarkan firman Tuhan, baca dalam Matius pasal yang kelima. Tuhan Yesus mengajarkan di sana. Orang percaya harus melangkah lebih maju daripada orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus mengajarkan itu. Haleluya. Prinsipnya hidup yang orang percaya harus lebih baik dari orang yang tidak percaya. Itu pengajaran Tuhan. Pasal ke-6. Yesus mengajarkan kewajiban iman, beribadah kepada Tuhan dalam hubungan dengan cara memberi, cara berdoa, cara berpuasa, harta dunia, dan mempercayai Tuhan dan kebutuhan hidup kita. Pasal yang ke-7, kita diingatkan agar jangan jadi hakim terhadap sesama kita. Ini pelajaran dari Tuhan Yesus. Berhati-hati terhadap ajaran dan penyesatan. Jika Anda memperhatikan dan hidup sesuai dengan ajaran firman, ajaran Tuhan Yesus ini, hidup Anda akan utuh, akan kuat, bertahan dalam segala goncangan dan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Apa artinya membangun fondasi di atas batu? Yakni menyiapkan hidup yang kokoh sebagai pengikut Kristus, yang takkan tergoyahkan oleh apapun juga, badai dan hujan serta banjir apapun. Kalau kita runut di belakang, dari pasal 5 sampai pasal 7 mengenai pengajaran khotbah di bukit, ayat ini menjadi kesimpulan atau menjadi tekanan daripada Tuhan Yesus dalam pengajarannya ini. Kesimpulannya dia katakan, barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi seluruh pengajaran di bukit disimpulkan oleh Tuhan Yesus. Apapun yang saya ajarkan dari pasal 5, 6, dan 7, kuncinya adalah apabila engkau mendengarkan semuanya dan melakukannya, maka saudara akan menjadi orang bijaksana. Tuhan Yesus membagi orang percaya menjadi 2 kelompok. Mereka yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukan, itu termasuk orang bodoh. Saya percaya yang mengikuti ibadah saat ini tidak termasuk orang bodoh. Dan yang kedua, Tuhan Yesus katakan, mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya adalah orang bijaksana. Katakan amin. Saudara adalah orang bijaksana, amin. Haleluya. Cek posisimu pada pagi hari ini. Apakah Anda termasuk orang bodoh atau orang bijaksana? Anda yang tahu persis. Haleluya. Kita mau belajar 4 poin pada pagi hari ini berkenaan dengan firman Tuhan yang di atas tadi. Ada beberapa kebenaran penting yang terkandung dalam pernyataan Tuhan. Hidup akan dihadapkan pada kenyataan. Adanya hujan, adanya angin, adanya banjir. Tadi kita sudah baca di pasal 24 sampai 27. Jika manusia hidup mengabaikan firman Tuhan, perhatikan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, jika manusia hidup mengabaikan firman Tuhan,
maka berkat pun dapat berubah menjadi bencana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang kaya diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bilang, engkau mengabaikan firman Allah, maka berkat-berkat jasmani itu akan menjadi bencana dalam hidupmu. Dan saya percaya jemaat di Galilea tidak akan mengalami hal ini, karena kita semua menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Hujan, angin, dan banjir adalah bagian yang tidak terelakkan dan akan dialami oleh semua manusia secara universal. Persoalan hidup manusia bukanlah pada adanya hujan, angin, dan banjir tersebut. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tetapi, di atas apakah hidup Anda dibangun? Masalahnya di situ. Ada badai, ada hujan, ada banjir, ada macam-macam badai. Masalahnya adalah hidupmu engkau bangun dari mana? Hidup yang dibangun di atas dasar yang benar dan kuat akan bertahan menghadapi berbagai amukan hujan, angin, dan banjir. Katakan amin. Haleluya. Kita kuat karena ada external power. Ada Tuhan yang menyertai kita. Itulah kekuatan kita orang percaya. Jadi saat ini kita kembali review. Fondasi kehidupan kita sudah benar atau betul. Tetapi semua kita mau terhindar menjadi orang yang kuat. Yang kedua, pelajaran kita memiliki hidup yang berkualitas. Ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Akan memiliki hidup yang berkualitas dan unggul. Jadi perhatikan hidupmu saat ini. Apakah engkau mempunyai fondasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Kualitas hidup tidak ditentukan oleh apa yang Anda pakai, apa yang Anda makan dan saudara minum, apa pekerjaanmu, apa jabatanmu, apa pendidikanmu, seberapa banyak uang yang kau miliki di bank, dan kemewahan rumah tempat tinggal saudara pada pagi hari ini. Saya review kembali. Kualitas hidup kita orang percaya ditentukan bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai, apa yang Anda makan dan minum, apa yang pekerjaanmu, apa jabatanmu dan pendidikanmu, seberapa banyak uang yang Anda miliki dan kemewahan rumah tempat engkau tinggali saat ini. Tetapi menurut Tuhan Yesus, kualitas hidup ditentukan oleh dua hal. Sangat hanya dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Pertama, apakah Anda mendengar firman Allah? Kedua, apakah Anda melakukan firman Allah? Simple. Untuk mengetahui kualitas hidupmu, imanmu, hanya dua Tuhan Yesus ajarkan. Apakah Anda mendengar firman Allah? Nomor satu. Dan dua, apakah engkau melakukan firman Tuhan? Orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, dia adalah orang yang bijaksana. Menurut Tuhan Yesus. Orang ini memberi makan hidupnya secara lengkap. Jasmani dan rohani, artinya hidupnya balance. Makannya enak, tempat tinggalnya enak. Dia juga pelaku firman Tuhan. Itulah orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Di dunia dia aman, mati masuk surga. Jadi kita saudara semua diajarkan maunya Tuhan Yesus seperti itu. Kita hidup balance. Orang itu tidak akan terancam dengan adanya bencana hujan, angin, dan badai. Dia akan mengalami badai. Dia akan mengalami hujan, dia tetap kuat. Karena dia percaya Tuhan Yesus ada menyertai dia. Ada amin saudara. Mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Dan pelajaran ketiga. Hidup yang punya otoritas. Artinya mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan, dan mempunyai ketahanan. Firman Tuhan di Matius 7:25 berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Otoritas artinya mempunyai klaim mengenai legitimasi. Mempunyai kekuasaan, ada kekuatan untuk menjalankan kekuatan. Saudara tahu, pada saat engkau mengalami goncangan apapun, tetapi pada saat engkau percaya hidupmu dibangun di atas Tuhan Yesus,
engkau akan kuat, akan tersenyum-senyum saja. Yes Tuhan, ada engkau menolong saya. Itulah yang namanya orang Kristen yang memiliki otoritas. Yesus mau saudara dan saya memiliki otoritas itu. Sehingga engkau mampu hidup kuat di dalam dunia ini menanti Yesus menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Orang yang punya otoritas memiliki keyakinan diri. Hidup dan mati tidak ada masalah karena dua-duanya adalah jaminan dari Tuhan. Yang kedua, orang yang punya otoritas bebas dari ketakutan dan intimidasi apapun. Yang ketiga, orang yang memiliki otoritas hidup dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Orang yang memiliki otoritas. Ada banyak orang percaya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang Kristen berkata, hidup saya di bawah kedaulatan Tuhan. No, itu is not easy. Tidak segampang itu saudara. Hal ini hanya berlaku bagi mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan ada yang klaim, saya hidup di bawah kedaulatan Tuhan, tetapi tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hati baik-baik, sebanyak kita dengar, saya mau saya mau hidup di bawah kedaulatan Tuhan, tapi kelakuannya tidak mau menjadi pendengar dan pelaku firman. Hidup di bawah kedaulatan Tuhan hanya berlaku bagi mereka, bagi saudara dan saya, yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada amin. Hidup di bawah kedaulatan Tuhan itu enak sekali saudara. Kita tidak pernah takut sakit, Tuhan tahu. Seizin Tuhan ini terjadi. Engkau mengalami kesulitan, Tuhan terima kasih engkau tahu apa yang saya alami dan Tuhan bisa menyelesaikan itu. Haleluya. Yang keempat, firman Tuhan adalah solusi yang paling efektif menghadapi berbagai kesulitan hidup. Ini pelajaran dari Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan yang saudara sementara dengarkan saat ini adalah paling efektif menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tuhan Yesus sering berkata, salah satunya, dengarkanlah dan lakukanlah firman-Ku, maka kamu akan berhasil. Ada di Filipi 4 ayat 9. Peganglah firman-Ku dan kamu akan dilindungi. Ini kata Tuhan Yesus, ada di Wahyu 3 ayat 10. Bangunlah hidupmu di atas firman-Ku, maka kamu akan bahagia. Yohanes 15 ayat 7. Bertindaklah sesuai dengan firman-Ku, maka kamu akan diberkati. Sehat dan kuat di dalam hidup ini. Bahwa firman Tuhan itu adalah solusi dalam kehidupan kita. Yesus sering berkata seperti itu. Dan yang kedua, orang yang tidak membangun hidupnya di atas Yesus dan firman-Nya, siapa pun orangnya pasti akan roboh. Sekali lagi, orang yang tidak membangun hidupnya di atas Yesus dan firman-Nya, Tuhan Yesus berkata, siapapun orangnya pasti akan roboh. Baca ayat 26-27. Jemaat Tuhan, cek keadaanmu saat ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan yang berikutnya, orang yang membangun hidup di atas Yesus dan di atas firman-Nya, apapun yang terjadi, rumahnya akan tetap kokoh. Itu kata Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang membangun hidupmu, membangun kehidupan pribadi, membangun kehidupan rumah tanggamu, membangun gerejamu, membangun apapun di atas Tuhan Yesus katakan, rumah itu tidak akan tetap kokoh. Mengapa? Karena malaikat-malaikat, bala tentara surga, Roh Kudus, bahkan Yesus sendiri akan membela saudara, mempertahankan hidupmu. Ada kekuatan ilahi, ada kekuatan supranatural yang meyakinkan kita. Yang terakhir, itu menurut Tuhan Yesus, ada 4 poin. Tugas kita saat ini, saya selalu mengakhiri khotbah saya dengan what next. Karena apa? Kita sudah belajar tadi bagaimana mengenai Tuhan Yesus mengajarkan 2000 tahun yang lalu. Terus buat saudara dan saya yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, saat ini apa yang kita akan kerjakan nanti siang, besok dan selanjutnya dalam hidup kita. Jadi kita bukan hanya mendengarkan, semua itu ada tugas kita. Haleluya.
Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga 23. Firman Allah berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ini perintah untuk kita semua agar memiliki kehidupan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Agar tubuh kita dapat bertumbuh sehat, selalu sehat. Kita memerlukan asupan gizi yang seimbang dengan usia kita. Ya, kalau umur 20, seumur saya saat ini ya jangan makan waktu saya umur 30. Makanan saya, kesukaan saya dulu adalah rendang, kikil, apa semua saudara. Dan sekarang saya panen hasilnya kena diabetes. Karena makanan itu paling enak. Umur 60 janganlah makan kikil. Dan itu firman Tuhan katakan kita makan mempunyai gizi seimbang. Jika kita tidak makan dengan benar, kita dapat mengalami ketidakseimbangan pola makan dan dapat menyebabkan pertumbuhan kita terganggu. Mengalami sakit-sakitan bahkan meninggal. Demikian pula dengan roh kita. Itu mengenai tubuh tadi. Tuhan Yesus berkata, demikian pula dengan roh kita. Agar dapat terus bertumbuh dan berkembang menjadi raksasa rohani. Kita harus menghentikan kebiasaan susah makan firman Tuhan, susah mendengar firman Tuhan. Dan menerima setiap makanan rohani kita ke dalam hati kita. Kita perlu mengunyah. Di pelajaran 202 kemarin Rudi sudah mengajarkan gambar seekor sapi lagi tidur, dia mengunyah. Habis dia makan, saat dia tidur dia mengunyah makanannya. Dia hancurkan sehalus-halusnya baru dia teruskan makan. Haleluya. Kita perlu mengunyah dan mencerna firman Tuhan dengan saksama. Menerima dan merenungkannya. Sehingga setiap firman yang kita terima menghasilkan sari-sari makanan yang berupa remah yang dapat diserap serta membuat tubuh rohani kita ini bertumbuh dan menjadi kuat. Di kelas 201 yang sudah mengikuti diajarkan, manajemen firman Tuhan ada 5 tingkatan. Mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan paling terakhir melakukan firman Tuhan. Seberapapun engkau kuat menghafal secara katam, dari Kejadian sampai Wahyu, engkau tahu persis ayat demi ayat, tetapi kalau engkau tidak melakukan nothing, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, ketahuilah Tuhan tengah mencari anak-anaknya yang dewasa dan kuat secara rohani. Tuhan saat ini sementara mencari anak-anaknya yang punyai, yang dewasa dan kuat rohani, untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai kawan sekerjanya. Tuhan lagi mencari partner untuk melakukan pekerjaannya. Raksasa-raksasa rohani yang senantiasa sepakat dengan Tuhan, seia sekata dengan Tuhan, selangkah, sama-sama langkah dengan Yesus, dan seirama dengan Tuhan. Dia cari orang-orang ini. Orang-orang ini adalah hanya pelaku pendengar dan pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari terima setiap firman dengan hati yang tunduk, agar kita bisa menjadi pelaku dan pelaksana firman Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Sekali lagi, mari terima setiap firman dengan hati yang tunduk. Artinya lembutkan hati ini. Setiap firman Tuhan engkau terima dengan segenap hati. Sehingga kita menjadi pelaku dan pelaksana firman Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Menjadi raksasa rohani sama seperti Yesus. Dengan kuasa dan mujizat-mujizatnya. Sehingga kita dapat melihat janji Tuhan. Sehingga kita dapat melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Dan atas banyak jiwa yang membutuhkannya. Saudara, bagaimana kita mau memenangkan banyak orang kalau kita tidak menjadi pelaku dan menjadi pendengar dan laku firman Tuhan. Renungan kita dalam akhir khotbah saya pada saat ini.
Mari kita renungkan sama-sama. Setelah mendengar dan mengerti firman, kita perlu menerimanya dengan hati yang tunduk. Artinya, saudara mendengar dan mengerti firman, kita perlu menerimanya dengan hati yang tunduk agar kita menjadi pelaku firman. Dengar, baca, pelajari, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Jika tidak melakukan firman, kita menjadi penipu. Saudara, kita lihat di Yakobus pasal 1 tadi ayat 22 berkata, jika tidak melakukan firman, dengar baik-baik, ini firman Tuhan. Jika saudara dan saya tidak melakukan firman, kita menjadi penipu kelas kakap. Karena menipu diri sendiri. Kenapa menjadi penipu kelas kakap? Karena menipu diri sendiri. Normalnya, common practice-nya orang menipu orang lain. Benar atau betul? Jadi kalau menipu diri sendiri itu bagaimana? Coba bayangkan. Wah, bagaimana rasanya menipu diri sendiri. Berarti itu ada satu penipuan yang luar biasa. Firman Tuhan keras buat saudara dan saya. Tetapi mau tidak mau supaya kita menjadi orang kuat di dalam masa-masa dunia semakin sulit ini. Resesi dunia ini, negara bisa bangkrut saat ini. Saudara, engkau kuat kalau ada Tuhan menyertaimu. Haleluya. Jika tidak melakukan firman, saudara dan saya menjadi penipu kelas kakap. Karena menipu diri sendiri. Saya katakan normalnya, common practice-nya di bawah kolong langit ini. Orang menipu, ya bisa menipu adiknya, menipu ibunya, menipu siapa saja. Tetapi menipu diri sendiri itu, waduh, Yakobus cukup kejam, cukup keras. Ada amin saudara. Jadi biar kita renungkan supaya saudara dan saya menjadi orang kuat dan gagah di masa-masa sulit ini. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Supaya kita tidak jadi menipu diri kita sendiri. Haleluya. Kita akan masuk yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini pertama, kualitas hidup Anda ditentukan oleh seberapa Anda taat pada Yesus dan firman-Nya. Itu kualitas hidupmu. Bukan mobilmu, bukan rumahmu, bukan uangmu, bukan jabatanmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, seberapa Anda taat kepada Yesus dan firman. Yang kedua, ketika seseorang membangun hidupnya di dalam Yesus dan melakukan firman-Nya, ia akan terbebas dari intimidasi iblis. Kalau engkau sudah melakukan firman Tuhan, iblis akan jauh. Pada saat engkau menjadi pelaku firman Tuhan, mendengar dan melakukannya, iblis tidak akan berani dekat-dekat dengan saudara. Yang ketiga, hidup dalam Yesus dan firman-Nya memberikan kita otoritas untuk menikmati hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Berkat yang keempat, hidup di dalam Yesus dan melakukan firman-Nya adalah cara dan tumpuan satu-satunya. Sekali lagi, hidup di dalam Yesus dan melakukan firman-Nya adalah cara dan tumpuan satu-satunya, the only one, untuk hidup aman, hidup tenang, damai sejahtera, serta terjamin kehidupanmu di bawah dunia, di kolong langit ini. Engkau melakukan firman Tuhan, pemerintah senang, engkau menjadi taat. Tidak ada orang di bawah aturan di bawah kolong langit ini yang bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan hal-hal yang baik. Saya ingin sampaikan sekali lagi. Hidup di dalam Yesus dan melakukan firman-Nya adalah cara dan tumpuan satu-satunya untuk hidup aman dan tenang, memiliki damai sejahtera serta terjamin di dalam dunia. Ini yang kelima, terakhir. Hidup di dalam Yesus dan melakukan firman-Nya ada jaminan hidup yang kekal, yaitu memiliki surga. Yang percaya katakan, amin.